Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Rahmawati. Saya kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman. Sekarang saya sedang menjalankan KKN 46 keadaan luar biasa secara daring akibat dari dampak COVID-19 yang mengharuskan semua kegiatan KKN dilakukan secara daring. Proker individu saya bertema Tacawi atau tata cara berwirausaha tanaman hidroponik dan strategi pemasarannya. Pengertian bisnis hidroponik. Bisnis hidroponik adalah bisnis tanaman buah-buahan atau sayur yang dilakukan pada lahan yang sempit. Bisnis hidroponik biasanya berlokasi di dalam ruangan. Pemilik bisnis hidroponik menyediakan produk berkualitas tinggi, bergizi, dan lezat bagi masyarakat. Bisnis hidroponik merupakan salah satu bisnis yang sangat terkenal karena memproduksi hampir 2 kali lipat dari jumlah hasil yang dihasilkan oleh pertanian tanah normal. Hidroponik ini sangat menguntungkan bagi petani. Peluang bisnis hidroponik. Bisnis hidroponik ini sangat mudah dan tidak membutuhkan modal yang banyak karena untuk memulai bisnis tersebut, Anda tidak memerlukan lahan yang luas sehingga tidak perlu sewa lahan dan bisa memanfaatkan area sekitar rumah Anda yang kosong. Bagi warga desa yang mengembangkan usaha pertanian ini, maka akan mendapatkan beberapa keuntungan sekaligus, yaitu yang pertama, mereka akan memiliki ketahanan pangan dengan cara yang sangat efisien karena merupakan produk milik sendiri. Dan yang kedua adalah mereka dapat menghasilkan income yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Selanjutnya ada 9 tips bisnis hidroponik yang menguntungkan. Yang pertama, memahami apa itu hidroponik. Hidroponik adalah bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai pendukung utamanya. Tanah adalah sumber daya alam yang dapat membantu makhluk hidup dan tanaman menjadi hidup dan berkembang. Sebelum Anda memulai bisnis, langkah awal yang perlu Anda ketahui ialah memahami bisnis tersebut. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan. Anda perlu merencanakan apa yang akan Anda lakukan untuk bisnis Anda. Cari tahu berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan dan buatlah perhitungan mental periode di mana Anda ingin mencapainya hingga sukses. Ini akan membantu Anda dalam mencapai tujuan tersebut, karena akan selalu lebih baik jika Anda merencanakan terlebih dahulu sebelum memulai. Yang ketiga, pastikan memiliki niat untuk berkebun. Jika sudah berniat ingin memulai bisnis hidroponik, pastikan terlebih dahulu bahwa Anda memiliki niat untuk berkebun, karena bisnis hidroponik berkaitan dengan bercocok tanam. Yang keempat, pilih tanaman apa saja yang ingin ditanam. Tentukanlah tanaman apa saja yang akan Anda jadikan bisnis dan pilihlah tanaman yang banyak dibutuhkan oleh banyak orang. Contohnya seperti tanaman selada. Tanaman ini merupakan tanaman yang sering digunakan oleh restoran, ibu rumah tangga, dan lainnya. Tanaman ini juga sangat mudah ditanam dan cepat tumbuh. Selanjutnya, tanaman kangkung. Kangkung adalah salah satu tanaman yang banyak dikonsumsi untuk kehidupan sehari-hari. Selain rasanya enak, nutrisinya juga baik bagi tubuh kita. Selanjutnya, tanaman cabai. Cabai merupakan tanaman yang banyak dikonsumsi oleh banyak orang untuk dijadikan sambal. Yang kelima, menggunakan pembukuan. Pembukuan merupakan salah satu tips yang dapat membuat bisnis Anda lebih stabil. Dengan adanya pembukuan, Anda dapat mengontrol bisnis Anda dengan mudah dan minim kesalahan. Karena tanpa pembukuan, bisa saja bisnis Anda akan berantakan dan tidak rapi dalam mencatat penjualan serta laba ruginya. Jika sudah begitu, Anda akan mendapatkan kerugian yang besar hanya karena satu kesalahan. Yang keenam, tambah pengetahuan Anda tentang ilmu pertanian. Dalam memulai bisnis hidroponik, Anda harus mengetahui terlebih dahulu ilmu pertanian, karena jika Anda tidak mengerti tentang ilmu pertanian, mungkin saja bisnis Anda tidak akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, perbanyaklah ilmu pertanian seperti metode produksi, peningkatan produktivitas pertanian, dan lainnya. Yang ketujuh, manfaatkan halaman rumah Anda. Agar menghemat biaya, Anda bisa memanfaatkan halaman rumah Anda yang kosong atau tidak terpakai untuk membuat tanaman hidroponik. Karena pada umumnya, untuk menanam tanaman hidroponik tidak dibutuhkan halaman yang luas.
Sebagai pemula, bisnis ini sangat cocok untuk ditekuni karena tidak memakan modal yang banyak dan tidak perlu mengeluarkan biaya sewa lahan untuk memulai bisnis ini. Yang kedelapan, membangun kerjasama dengan restoran, hotel, dan lainnya. Untuk mengembangkan bisnis Anda perlu kerjasama dengan pihak-pihak yang membutuhkan dan menguntungkan. Kerjasama dengan hotel atau restoran adalah salah satu kunci bisnis hidroponik yang dapat membantu Anda meningkatkan keuntungan. Bukan hanya itu saja, Anda juga bisa menjalin kerjasama dengan pemilik toko di pasar dan mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Maka dari itu, Anda perlu memasarkan produk Anda ke berbagai tempat untuk memperluas tali kerjasama bisnis hidroponik Anda. Yang kesembilan, pilih bibit dari pemasok yang terbaik. Memilih bibit tanaman dari pemasok yang terbaik adalah salah satu kunci agar tanaman Anda berbuah dengan baik dan bagus. Maka dari itu, pilihlah bibit berdasarkan seperti perhatikan kualitas, analisa track record, pertimbangkan konsistensi, dan yang keempat, meminta produk sampel. Selanjutnya adalah strategi dalam memasarkan tanaman hidroponik. Yang pertama, melalui orang-orang terdekat, bisa melalui keluarga, teman kerja, maupun tetangga. Mengapa memasarkan kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu? Yaitu karena pertama, kita sudah memiliki akses karena orang-orang terdekat kita adalah orang yang paling sering kita hubungi atau paling sering kita berinteraksi dengan mereka. Oleh karena itu, mereka adalah pangsa pasar kita yang pertama, dan dari mereka pula kita mengharapkan penyebaran informasi paling tidak untuk keluarga mereka sendiri ataupun orang-orang terdekat mereka. Yang kedua, pemasaran secara online atau melalui media sosial. Memasarkan secara online sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena hampir seluruh masyarakat mengenal sistem jual beli secara online. Sistem jual beli yang saya maksud adalah penjualan melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Hampir di setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki forum jual belinya sendiri, baik itu di Kaskus, Facebook, atau jaring sosial lainnya. Karena ini merupakan salah satu tempat yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan produk-produk hidroponik kita agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat sekitar. Hal yang paling mendasar dari semua itu adalah kenali dan cari tahu sayuran apa yang paling diminati di daerah Anda. Jadi, untuk berhidroponik dengan tujuan bisnis tidak bisa asal-asalan atau ikut-ikutan semata. Misalnya, kita melihat postingan teman kita di daerah lain yang sukses dengan tanaman selada ataupun pakcoy atau sayuran lainnya. Lalu kita ikut termotivasi untuk ikut menanam jenis tanaman yang sama. Sementara di daerah kita sendiri, sayuran tersebut tidak terlalu digemari, maka ini dapat dikatakan sebagai penghambat untuk proses promosi atau penjualan produk-produk hidroponik kita. Dan hal yang utama yang akan saya tekankan di sini adalah kenali kebutuhan yang ada di daerah kita masing-masing. Dan jika produk kita sudah mulai cukup dikenali oleh masyarakat sekitar, maka tahapan selanjutnya adalah pembuatan label merek produk. Contohnya seperti pada gambar berikut. Pada label merek dapat dicantumkan berupa informasi channel YouTube, ID Instagram, nomor WhatsApp, atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Maka, jika ada konsumen yang ingin membeli produk Anda, mereka dapat menghubungi Anda melalui informasi yang sudah tertera pada kemasan produk. Sekian pemaparan dari saya mengenai tata cara berwirausaha tanaman hidroponik beserta strategi pemasarannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.